Ini adalah tablet terbaik Huawei di awal tahun 2025. Huawei MatePad Pro 13,2 inci versi tahun 2025 tentunya. Layarnya besar dan panelnya menggunakan flexible OLED paper matte display 144Hz. RAM-nya 12GB, storage up to 512GB. Bodinya tipis di 5,5 mm saja. Bobotnya juga masih tergolong ringan untuk tablet 13,2 inci. Kapasitas baterainya besar 10.100 mAh. Paket penjualan juga lengkap banget. Sudah termasuk keyboard case inovatif, stylus, mouse Bluetooth, dan gratis TWS Huawei FreeBuds 5. Masih kurang, ada bonus eksklusif app untuk menunjang produktivitas kita di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai review tablet yang satu ini. Ya, berapa tahun terakhir ini Huawei rajin banget ya merilis tablet-tablet mereka. Belum lama kita udah review si MatePad 12X, lalu ada MatePad Pro 12.2. Kemudian ada juga pendahulu dari tablet ini ya. Yang dulu tuh ya MatePad Pro 13.2 yang rilisnya awal tahun 2024. Kalau kalian udah subscribe, tentunya kalian sudah tahu. Tapi kalau kelewat, ya tahu dong harus ngapain. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Huawei MatePad Pro 13,2 inci versi tahun 2025. Ini adalah tablet kelas flagship dari Huawei yang akan bersaing di kelas 15 juta ke atas. Nah, dalam paket penjualan tentunya ada unit tabletnya. Di dalam box yang sama kita langsung akan mendapatkan case dan keyboardnya juga. Lalu ada kabel Type-C dan ada chargernya. Tentu ada chargernya di sini. Ini adalah charger 100 watt ya. Wah, kencang nih ya. Lalu dalam paket penjualan ini juga sudah termasuk ada stylus Huawei M Pencil 3rd Generation. Selain itu Huawei juga menyebutkan kalau ada bonus TWS Huawei FreeBuds 5. Nah, untuk desain Huawei memperkenalkan tablet flagship ini dengan golden silk design alias sutra emas. Bisa dilihat dari back covernya yang terasa sangat mulus saat disentuh dan tampilannya juga keren. Huawei menyebutkan kalau tablet ini menggunakan bahan middle frame aluminium magnesium alloy dan back covernya dari high strength glass fiber. Finishing bodinya juga membuat dia aman dari bekas sidik jari. Dimensinya 183 x 272 x 5,5 mm. 5,5 ini lebih tipis daripada HP ya. Menurut Huawei, dimensi dan bobot yang ringan ini menjadikannya salah satu tablet 13 inci paling tipis dan ringan yang tersedia saat ini. Sementara kalau dalam keadaan full set dengan keyboard case, stylusnya, bahkan sampai mouse-nya, total beratnya aja kalau dijumlahin itu baru sekitar 1 kg lebih dikit aja ya. Nah, ini berarti dia lebih ringan bahkan ketimbang laptop yang ringan saat ini. Nah, untuk orientasi penggunaan ini ditujukan untuk digunakan secara horizontal. Sekarang kita lihat sisi atasnya. Ada lubang mikrofon dan tombol volume. Di sisi kiri ada dua grill speaker, tombol power yang sekaligus merangkap sebagai fingerprint scanner juga di sini ya. Ya, tablet ini punya fingerprint scanner. Di sisi bawah itu kosong, di kanan ada port USB-C dan dua grill speaker. Terlihat tablet ini punya 4 grill speaker di bagian samping kanan dan kiri. Tapi menurut keterangan Huawei, tablet ini punya 6 speaker dalamnya. Dan bagi kami suara yang dihasilkan oleh speaker ini memang terasa menggelegar sekali ya. Suara vokalnya jelas, bassnya juga besar di sini. Menurut kami ini adalah salah satu tablet dengan speaker paling mantap yang bisa dibeli di Indonesia. Kalau mau cari lawannya, kayaknya lawannya cuma ada di Huawei juga. Memang mantap bener ya speakernya ya. Layarnya ukurannya 13,2 inci tentunya. Dia pakai flexible OLED paper matte display. Ini adalah tablet pertama Huawei yang menggunakan layar tipe ini. Paper matte display membuat layarnya jadi minim pantulan ya. Ini akan sangat membantu ya kalau kita pakai mungkin di belakang kita ada jendela atau di atas kita banyak lampu-lampu ya. Jadi pantulannya itu akan jadi minim dan layarnya akan terlihat sangat jelas. Untuk resolusi 2880 x 1920 pixel. Aspek rasionya 3:2. Refresh rate-nya up to 144 Hz dan brightness-nya diklaim bisa mencapai 1000 nits. Screen to body rasionya adalah 94%. Bezel itu 4,4 mm. Ini merupakan tablet dengan bezel paling tipis yang ada saat ini. Lalu di bagian bezel atas terdapat kamera selfie 16 megapiksel dengan opsi perekaman video sampai 1080p 30 fps. Kamera selfie ini juga dilengkapi dengan AI Intelligent Sensing. Jadi selama mata kita masih menghadap ke layar, layarnya ini akan nyala terus-menerus. Ketika sudah tidak menghadap ke layar, nah tuh baru layarnya bisa mati sendiri ya. Jadi dia tahu kita ngelihat, jangan dimatiin layarnya. Lalu ada juga AI Gesture Control yang bisa kita gunakan untuk membalik halaman atau mengambil screenshot juga bisa ya. Nah, beralih ke sisi belakang. Di sini ada kamera utama 13 megapiksel dengan opsi perekaman hingga 4K 30 fps dan bisa juga 1080p 60 fps. Ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel yang support perekaman video up to 1080p 30 fps. Kemudian ada satu LED flash dan sebuah lubang mikrofon. Nah, kalau untuk kualitas hasil kameranya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Huawei MatePad Pro 13,2 inci. Dan yang lagi teman-teman dengar sekarang ini juga suara langsung dari mikrofon tabletnya.
Gimana nih kualitas gambar dan kualitas audionya? Kalau menurut saya pribadi sih kualitas gambarnya udah oke banget, detailnya tinggi, dan warna kulit juga saya nggak ada masalah di sini. Kamera selfie ini merupakan kamera yang akan paling sering kita pakai sih untuk penggunaan sebuah tablet ya. Biasanya untuk video call, untuk video recording seperti ini, untuk presentasi, ini akan kepake banget. Oke, sekarang saya mau bahas mengenai pengalaman video call-nya. Jadi langsung aja kita tes menggunakan dua aplikasi video call yang populer, yaitu Zoom dan Google Meet. Pertama kita coba pakai Zoom dulu. Untuk Zoom ini ada sedikit tips ya. Jadi untuk kalian yang pertama kali buka Zoom dan video call, mungkin akan ngerasa kok videonya terasa burik gitu ya. Nah, ini ada tipsnya nih. Jadi sebelum mulai meeting, itu masuk ke setting Zoom dulu, setting aplikasi Zoom-nya, lalu nyalakan fitur HD video. Jadi sebelum meeting nyalain dulu tuh fitur itu. Kalau fitur itu udah nyala, video kita akan jadi lebih jernih. Nah, untuk fitur gonta-ganti background itu bisa. Jadi di sini ada pilihannya untuk yang blur, ditambah kita juga bisa menggunakan gambar kita sendiri dari galeri. Jadi kalau misalnya kita punya background yang kita pengen pakai, tinggal klik aja tombol add, lalu masuk ke galeri kita dan pilih gambar yang kita mau. Beres deh. Jadi untuk Zoom aman ya. Sekarang kita pindah ke Google Meet. Nah, di Google Meet ini juga bisa ya video call-nya, dan nggak banyak setting yang perlu diatur. By default hasilnya udah cukup bagus videonya. Dan untuk fitur gonta-ganti background-nya di sini lebih banyak ya ternyata ya. Kalau tadi kan di Zoom cuma ada opsi blur dan kita bisa pakai gambarnya. Dan untuk fitur gonta-ganti background di Google Meet ini lebih menarik ya. Bisa kita lihat pilihannya ada banyak banget nih. Pilihan background-nya ada macam-macam. Mau yang blur doang bisa, mau yang gambar macam-macam bisa, mau gambar dari galeri kita sendiri juga bisa. Mungkin dari kalian ada yang penasaran juga kali ya, kalau tablet ini dibawa untuk bikin video di luar tuh seperti apa. Saya juga iseng sih. Mari kita coba deh. Nah, ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya. Ini kalau misalnya kalian iseng gitu ya, mau bawa tablet ini, gede-gede begini, untuk bikin video di outdoor seperti ini. Paling nggak hasilnya lumayan lah ya. Masih cukup bisa diandelin. Malah tergolong bagus sih untuk sebuah tablet. Nice. Nah, kalau yang ini adalah contoh video dari kamera utamanya. Di resolusi 4K 30 fps. Kalau dari yang saya lihat di layar tabletnya sih, kameranya tergolong oke loh. Oke, kalau ini adalah contoh kamera ultrawide-nya. Kalau misalnya kita butuh sudut pandang yang lebih lebar, hasilnya seperti ini. Menariknya kamera ultrawide ini ternyata juga autofocus ya. Jadi kita bisa untuk videografi atau fotografi makro juga. Oke, jadi harusnya udah terjawab ya pertanyaan kalian mengenai video call di tablet yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Oke, dalam paket penjelasan tadi kita sudah langsung mendapatkan keyboard case-nya ya. Namanya ini adalah Huawei Smart Magnetic Detachable Keyboard. Di keyboard ini juga terdapat touchpad dengan posisi center to body yang memanjang dari spacebar hingga tombol alt yang kanan. Ini buat pengalaman penggunaan tablet ini jadi terasa seperti pakai laptop aja, tapi dengan ukuran yang compact dan ringan banget. Touchpad ini juga mendukung berbagai gesture ya, seperti swipe 2 jari ke atas untuk scrolling, swipe 3 jari ke kiri dan kanan untuk pindah aplikasi, swipe 3 jari ke atas untuk kembali ke home, swipe 3 jari ke pojok kiri atas touchpad untuk split screen, dan swipe 3 jari ke pojok kanan atas touchpad untuk floating windows. Jadi ini benar-benar terasa seperti sebuah laptop makanya ya. Untuk menghubungkan keyboard ke tabletnya ini mudah ya, kita hanya perlu masang tabletnya seperti ini dan nanti muncul sebuah notifikasi untuk pairing keyboard menggunakan Neuralink. Penggunaan keyboard dan case-nya ini ada 3 mode ya. Yang pertama adalah PC form, ini layaknya seperti pakai laptop pada umumnya ya. Lalu ada split form, jadi keyboard dan case-nya itu bisa dipakai terpisah. Keyboardnya nggak wajib nempel pada case karena udah terkoneksi via Neuralink. Mode ini sangat berguna untuk menyesuaikan kenyamanan karena dia bisa tetap terhubung walaupun ada beda level ketinggian. Kemudian ada Studio Form. Ini biasanya akan lebih nyaman ketika tablet dipakai untuk menggambar ya. Nah, beralih ke stylusnya. Ini adalah Huawei M Pencil 3rd Generation. Huawei mengklaim kalau pen ini punya 16.384 pressure sensing levels. Ini sih jauh banget ya. Biasa 4.000-an aja udah bagus. 8.000 udah keren. Ini 16.000-an. Jadi tingkat tebal tipisnya garis yang bisa dibuat itu luas banget, itu gradasinya mantep banget ya. Lalu untuk memaksimalkan penggunaan tablet ini layaknya sebuah laptop, Huawei tentunya menyediakan dedicated PC level WPS Office yang sejauh ini di Indonesia masih eksklusif untuk tablet Huawei. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk membuka beberapa Windows Office, membuat tabel pivot, membuat chart, dan mengedit rumus. Misalnya nih kita mau buka 2 file Word, 2 file Excel,
Excel dan 2 PowerPoint di waktu bersamaan. Bisa, nggak ada masalah. Pindah-pindah dokumen ya tinggal via tab seperti browser kayak gini. Jadi nggak perlu repot-repot minimize, maximize gitu ya. Bahkan jika dibutuhkan, kita juga bisa ngeprint dokumen dengan tablet yang satu ini. Jadi beda dengan aplikasi Office versi mobile pada umumnya. PC level WPS Office ini memiliki UI dan fitur yang serupa dengan Office versi laptop. Jadi kita bisa mengolah dokumen dengan lebih leluasa di sini. Kemudian ada yang namanya GoPaint, aplikasi untuk menggambar dan melukis yang dikembangkan oleh Huawei secara eksklusif untuk perangkat mereka sendiri. Huawei menyebutkan jika aplikasi ini dilengkapi oleh 150 lebih preset brushes dan 80 lebih brush settings. Menariknya di sini terdapat fluid brushes alias kuas air yang dapat kita atur volume air di kuasnya secara manual. Nah, di GoPaint ini kita bisa menggambar di kanvas hingga ukuran 8K ya. Jadi high res banget ya. Terus untuk kanvasnya juga ada berbagai pilihan tekstur seperti golden silk, rice paper. Jadi kita seperti menggambar di kertas atau media tradisional lainnya itu ya rasanya. Fiturnya cukup banyak dan terdapat video tutorial penjelasan setiap fiturnya di bagian help and guide. Jadi bagi yang baru belajar gambar bisa belajar cara pakai GoPaint dari sini aja. Gampang nih ya. Kemudian ada Huawei Notes ya. Ini aplikasi untuk kebutuhan mencatat kita. Tampilannya bisa kita atur antara bookshelf mode atau list mode. Huawei Notes ini juga memiliki lebih dari 20 template seperti template to-do list dan lain-lain. Dan di versi barunya ini ada update dari segi UX-nya, di mana sekarang ada flat toolbar design, membuat akses ke fungsi-fungsinya itu jadi lebih praktis. Lalu ada juga fitur One Touch Split Screen, melihat dokumen sebelahan tuh jadi lebih mudah aja sekarang gitu ya. Jadi aplikasi ini akan cocok untuk yang suka nulis bahkan sampai menggambar sekaligus di sini atau sketching gitu mungkin ya. Nah, untuk spesifikasi internal, kalau SoC-nya dia menggunakan SoC terbaru dari Huawei yang spesial buat tablet tentunya. Nah, saat kami tes dengan 3D Mark Wildlife Stress Test, best score-nya ada di 6.718 dengan lowest score di 6.601. Jadi stability-nya tinggi di 98,3%. Sayangnya kita nggak bisa lihat hasil Geekbench, Antutu dan lain-lainnya ya. Itu belum jalan ya pengujiannya di sini. Untuk game kita bisa coba mainkan Genshin Impact, settingnya highest 60 dan masih cukup lancar di sini. Jadi paling nggak performa SoC-nya udah cukup kencang untuk main game yang berat. Kalau Mobile Legends gimana bang? Ya itu juga mulus dan lancar di setting grafis high dan frame rate di high. Itu aman, nggak ada masalah. Untuk RAM seperti dibahas tadi, RAM-nya 12GB dan untuk storage itu 512GB. Baterai 10.100 mAh. Huawei sendiri mengklaim jika baterai ini mampu bertahan hingga 13 jam untuk lokal video playback. Saat kami tes dengan lokal video playback 1080p, ternyata sepertinya Huawei nggak tepat itu klaimnya. Kita bisa dapat 14 jam 34 menit, lebih lama bahkan daripada klaimnya Huawei. Untuk charging, dia pakai 100 watt Huawei Supercharge. Dan charger ini diklaim dapat mengisi daya tablet hingga penuh dalam waktu 65 menit saja. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kita tes bagaimana. Dari 0 sampai 50% tercapai dalam waktu 22 menit. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 6 menit atau sekitar 66 menit. Sangat mendekati klaimnya Huawei yang bilang 65 menit ya. Berarti klaimnya terbukti kalau untuk yang satu ini. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi, ya Wi-Fi saja dan udah support sampai Wi-Fi yang 5 GHz. Nah, meskipun nggak bisa pasang SIM card, tapi kan kita tetap bisa pakai tablet ini untuk telepon ya, seperti via WhatsApp tuh bisa ya. Bluetooth-nya tuh versi 5.2 dan untuk display output dia support ya. Jadi kita bisa mirroring ke display eksternal via kabel. Mau pakai untuk proyektor bisa, TV bisa, monitor pun bisa. Nah, untuk OS dia pakai Harmony OS versi 4.3.0. Nah, untuk harganya, Huawei MatePad Pro 13.2 ini akan mulai di pre-order di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2025 dengan kisaran harga di 16 jutaan. Selama masa promosi, Huawei memberikan bonus berupa keyboard, stylus, mouse, dan gratis TWS Huawei FreeBuds 5 lengkap dengan charger original 100 watt dan VIP garansi selama 1 tahun. Info lebih lengkap tentunya langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan apakah kalian benar-benar terikat ke ekosistem Google atau tidak. Sebagian aplikasi Google emang bisa berjalan di sini, tapi tentunya belum native ya. Nah, solusinya kita juga masih bisa akses aplikasi Google via browser dan menambahkan shortcutnya di home screen. Nah, apabila kalian bisa menggunakan aplikasi alternatif, harusnya ini bukan masalah. Untuk aplikasi-aplikasi seperti
e-commerce, banking, video, WeTV, dan lain-lain itu sih sudah ada. Bisa langsung download aja dari App Gallery ya. Untuk aplikasi YouTube, Google Meet, Zoom itu juga ada loh di App Gallery. Stylus, nah ini hanya bisa dipasang di frame di atas tablet. Ini membuatnya jadi agak mudah copot ya, terutama saat ditaruh dalam tas kalau kita mau bawa jalan-jalan. Saat buka tas dan mengambil tablet, biasanya stylusnya ketinggalan dalam tas. Seharusnya di sini penggunaan Huawei Glide Keyboard seperti di MatePad Pro 12.2 inci kemarin itu bisa jadi solusi ya. Tapi untuk sekarang sayangnya belum ada untuk versi yang besar ini. Kemudian konektivitasnya Wi-Fi only dan dia belum support seluler 4G atau 5G. Lalu ukurannya, ini membuatnya perlu menggunakan slot laptop di dalam tas kalian. Diperhatikan aja ya kalau mau dibuat traveling apabila kalian menjadikan tablet ini sebagai pendamping laptop. Jadi ada dua yang ukurannya seperti laptop di situ. Tapi kalau cuma pakai tablet ini aja sih harusnya bawanya nggak terlalu masalah ya. Dari segi kelebihannya, ini tampilannya kelihatan premium banget. Desainnya tipis dan ringan untuk sebuah tablet besar ya. Ini membuatnya nyaman untuk dibawa kemana-mana. Bobot totalnya dengan keyboard, stylus dan bahkan ditambahin mouse aja itu masih sangat ringan. Cuma 1 kg lebih dikit. Kemudian dengan tablet ini kita bisa mendapatkan pengalaman layar tablet kelas flagship banget. Bezel tipis dan screen to body ratio yang sangat tinggi. Paper matte display yang digunakan juga membuat pengalamannya sangat berbeda ketimbang tablet flagship lainnya. Layarnya juga terang, nyaman digunakan di luar ruangan. Lalu dia ada support stylus M Pencil Gen 3 yang kemampuannya pun sangat canggih di sini. Paket pilihannya juga sudah di-include keyboard case dan stylus. Jadi nggak perlu ngeluarin biaya ekstra untuk beli aksesorisnya lagi. Baterainya besar dan tergolong cukup awet di sini. Chargingnya juga kencang, support display out, lalu dia support banyak software produktivitas. Fingerprint scanner ada juga di sini. Speakernya juga luar biasa keren, bass besar, volumenya lantang, keren lah pokoknya ya. Hasil kamera dan mikrofonnya juga tergolong oke di sini. Oke, jadi pertanyaannya, tablet ini cocoknya buat siapa? Ya, satu ini tentunya akan cocok buat kalian yang butuh sebuah perangkat alternatif laptop dengan kriteria dimensinya harus compact, tapi layarnya gede ya. Lalu bodinya tipis dan bobotnya harus ringan. Dan apalagi kalau nyari yang sudah dukung berbagai software produktivitas, seperti misalnya PC level WPS Office ya. Wah, bakal cocok banget tuh ya. Lalu untuk kalian yang butuh perangkat penunjang kreativitas, tablet ini juga bisa menjadi salah satu pilihan karena ada aplikasi GoPaint tadi ya yang di sini ya. Itu cukup bisa diandalkan untuk gambar-gambar tentunya. Kemudian yang satu ini juga akan cocok buat kalian yang sedang mencari perangkat untuk kebutuhan multimedia dengan pengalaman yang nyamannya seperti laptop atau bahkan kalau bisa dibilang lebih nyaman daripada pakai laptop. Karena kan layarnya ini bisa tergolong cukup luas dengan kualitas speaker yang luar biasa. Jadi kalau semua itu yang kalian cari, rasanya yang satu ini layak sekali untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.